Video ini viral sejak Rabu lalu memperlihatkan sejumlah pengguna kereta komuter lain nyaris celaka saat berada di stasiun Manggarai, Jakarta. Eskalator mati yang mereka naiki mendadak bergerak mundur, membuat sejumlah orang di atasnya hilang keseimbangan dan terjatuh. Beberapa di antaranya panik lantaran khawatir terjepit dan tertimpa satu sama lain. Bahkan petugas yang berupaya membantu pun sempat kewalahan dan ikut terjatuh. Komentar warganet yang menyaksikan video ini pun beragam, mulai dari yang pasrah dengan problematika harian angker atau anak kereta, menyindir agar lain kali lebih tertib, hingga memaklumi kepanikan yang ditimbulkan. Meski ramai dikomentari, hingga kini eskalator tersebut belum juga tuntas diperbaiki sehingga terpaksa ditutup sementara. Sementara atas kejadian viral serta ketidaknyamanan yang ditimbulkan, manajemen PT Kereta Komuter Indonesia memberikan penjelasan sekaligus menyampaikan permohonan maaf. Eskalator ini memang digunakan untuk naik. Kedua eskalator ini untuk naik, tiba-tiba dalam operasionalnya di eskalator 10 itu menjadi turun. Jadi kami mohon maaf atas kejadian ini. Untuk perawatan untuk saat ini eskalator itu masih belum dapat digunakan. Untuk sementara, PT KCI mengimbau para pengguna setia komuter lain agar menggunakan lift atau tangga manual yang tersedia di stasiun Manggarai saat jam-jam sibuk. Dari Jakarta, Haji Atmoko, Andreanus, RTV. Halo, selamat pagi Doni. Halo, selamat pagi Tasya. Dan selamat pagi juga ya sahabat RTV yang ada di rumah. Itu tadi informasi pertama kita tuh, heboh banget emang kemarin tuh Don. Iya, di stasiun Manggarai ya, dan sempat viral di mana-mana nih Tasya. Tapi nggak cuma itu aja informasi kita, ada banyak informasi lain yang akan kami hadirkan selama setengah jam ke depan. Langsung saja kalau gitu, ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Doni Hermatra. Kita ke informasi pertama sahabat. Satu bundel formulir C1 hasil pemilu di TPS 04 Kelurahan Ciporang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini mendadak hilang saat terjadi mati lampu. Insiden ini membuat para petugas pemilu dan saksi parpol gempar karena terjadi saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sedang berlangsung. Para petugas pemilu 2024 dan sejumlah saksi dari parpol di Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dihebohkan dengan insiden mati lampu saat dilaksanakan pleno di Gedung Baraya, Desa Ancaran. Mati lampu tersebut disusul dengan hilangnya formulir C1 hasil pemilu di TPS 04 Kelurahan Ciporang. Atas insiden ini, Bawaslu dan KPU setempat langsung berkumpul untuk melakukan analisa dan identifikasi. Sejumlah anggota pengamanan dari unsur TNI dan Polri pun turut menjaga Gedung Baraya yang digunakan sebagai tempat penyimpanan kotak suara, sekaligus proses rekapitulasi hasil pemilu tingkat kecamatan. Menurut KPU, sebelumnya berkas form C1 dari 20 TPS diikat dan dimasukkan ke dalam box kontainer untuk dibawa ke gudang PPK yang ditunjuk. Ini juga masih dalam pencarian ya, pencarian itu karena kan kita tidak bisa membuktikan apakah itu hilang sebelum atau sesudah mati lampu. Pengakuan kedua PPS-nya gitu ya, itu karena disaksikan oleh pihak-pihak yang ada di Bawaslu, itu dinyatakan ada. Gitu. Hingga kini, para pihak masih mencari keberadaan satu bundel form C1 kabupaten kota yang diduga hilang saat mati lampu. Dari Kuningan, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Keluarga dua anggota KPPS Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang meninggal dunia saat pemilu mendapatkan santunan berupa uang tunai. Santunan tersebut diberikan langsung oleh Komisioner KPU Kabupaten Klaten kepada ahli waris anggota KPPS. KPU Kabupaten Klaten, Jawa Tengah telah memberikan santunan kepada keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia saat masa pemilu tahun 2024. Santunan tersebut diberikan kepada keluarga Joko Basuki yang bertugas di TPS 11, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.
Sementara satu anggota KPPS lagi atas nama Dewi Indriani yang bertugas di TPS 4 Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Santunan yang diberikan langsung oleh KPU Kabupaten Klaten berupa uang tunai sebesar 36 juta rupiah. Selain santunan KPU, pihak keluarga juga menerima donasi lainnya yang datang dari kelompok penyelenggara pemilu se-Kabupaten Klaten senilai Rp20.907.000. Santunan dari KPU sebesar 36 juta, kemudian yang donasi dari teman-teman penyelenggara itu Rp20.907.000. Pemberian santunan ini sejalan dengan pernyataan Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang berlangsung pada Senin lalu. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, dalam hal ada anggota Badan Ad Hoc yang mengalami kemalangan berupa meninggal dunia atau mengalami kecelakaan kerja atau mengalami sakit, juga dibuatkan atau disediakan anggaran untuk santunannya. Kalau yang ini anggarannya berbasis APBN-nya KPU. Dalam peraturan KPU nomor 472 tahun 2022, KPU menyiapkan santunan sebesar 36 juta rupiah bagi anggota Badan Ad Hoc Pemilu atau petugas pemilu yang meninggal dunia dan 10 juta rupiah untuk biaya pemakaman. Penyaluran santunan ini sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu. Diharapkan santunan ini sedikitnya dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Dari Klaten, Jawa Tengah, dan Jakarta, Tim Liputan RTV. Hasil penghitungan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 versi KPU kini telah mencapai 75,26%. Dari hasil penghitungan hingga Kamis malam, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran masih unggul dari 2 paslon lainnya. Data per 22 Februari hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, KPU sudah menghitung suara dari 619.579 TPS dari total 823.236 TPS yang ada. Dengan persentase suara masuk sebesar 75,26% suara. Dari hasil penghitungan ini, pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran masih unggul dengan 58,89% suara. Disusul pasangan Anies Muhaimin yang memperoleh 24,06% suara dan pasangan Ganjar Mahfud dengan 17,05% suara. Tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat Populi Center yang sudah mencapai 100% datanya pada 15 Februari lalu. Prabowo Gibran tak tertahankan lagi di posisi pertama dengan 59,08%. Begitu juga dengan hasil Litbang Kompas yang datanya juga sudah mencapai 100% pada Selasa dini hari. Prabowo Gibran melaju kencang dengan total suara mencapai 58,47%. Data ini diambil dari 2.000 TPS yang tersebar di 38 provinsi. Kita ke informasi selanjutnya, sahabat. Vincent Rompis, selebritis sekaligus orang tua salah satu dari 11 tersangka pelaku yang terlibat kekerasan dengan adik kelasnya di sebuah SMA swasta di Serpong, Banten, ternyata akhirnya angkat bicara dan menyesalkan aksi perundungan ini. Nah, ini setelah viral di media sosial, kasus ini terus bergulir. Pihak sekolah sudah mengeluarkan 11 tersangka pelaku kekerasan. Namun yang patut dipertanyakan adalah sejauh mana peran pengawasan sekolah, lingkungan sekitar dan juga keluarga untuk mencegah aksi perundungan dan kekerasan. Berikut liputannya. Penanganan kasus kekerasan antar siswa SMA swasta di Tangerang Selatan, Banten terus bergulir. Setelah viral di media sosial, berbagai tindakan pun terus dilakukan. Mulai dari penyidikan polisi hingga tindakan tegas dari sekolah yang langsung mengeluarkan siswa-siswa yang terbukti melakukan tindak kekerasan. Selebritis yang menjadi salah satu orang tua tersangka pelaku, Vincent Rompis pun angkat bicara.
Ditemui usai mengantarkan anaknya memenuhi panggilan polisi, ia berharap tidak ada kasus serupa di kemudian hari. Kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini, dan juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Peran sekolah mengatasi kasus ini pun dipertanyakan. Meskipun sanksi atas kejadian ini cukup tegas, namun timbul pertanyaan, mengapa tidak ada pengawasan ketat atas potensi perundungan di antara siswa sebelum insiden ini terjadi? Belum ada keterangan dari pihak sekolah. Namun terkait hal ini, Kemendikbudristek berpedoman pada aturan yang sudah ada tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Jika terjadi kekerasan di sekolah, juga telah diatur dalam Permendikbud tersebut bahwa pihak sekolah perlu segera melakukan penanganan kekerasan melalui TPPK dengan langkah-langkah antara lain menerima laporan, melakukan pemeriksaan, menyusun kesimpulan dan rekomendasi, melakukan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, dan juga pemulihan bagi pelapor maupun korban. Perundungan bisa terjadi di tiap tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Pemicunya bisa datang dari berbagai faktor, mulai dari kesenjangan ekonomi, kekuasaan, hingga kurangnya empati siswa. Intinya dibully itu adalah ada oversharing the power. Ada pihak yang punya power atau kekuatan lebih tinggi kepada pihak yang kekuatannya lebih rendah, dan dia berusaha untuk menguasai gitu. Nah, di situ dilakukan secara terus-menerus. Artinya ada intensinya, ada niatnya, dan dilakukan secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu dinamakan bully. Pelaku perundungan bisa menggunakan kata kasar, intimidasi, hingga kekuatan fisik untuk menekan korban. Tak hanya kontak langsung, para pelaku juga bisa memanfaatkan media sosial untuk merundung korban. Dampak perundungan dan kekerasan bisa berakibat panjang dan serius bagi kesehatan mental dan emosional korban. Perundungan dapat menyebabkan rasa rendah diri, kecemasan, depresi, hingga trauma berkepanjangan. Pihak sekolah harus mendidik siswa tentang empati, toleransi, dan penyelesaian konflik yang sehat. Selain itu, peran serta keluarga juga dibutuhkan. Orang tua harus memberi pemahaman pentingnya menghargai perbedaan. Ketika keluarga mengembalikan perannya ke porsi masing-masing, membentuk value yang positif, sehingga anak keluar rumah itu bawa value yang positif, pasti perilaku mereka juga terjaga. Kasus perundungan ini seakan membuktikan bahwa remaja cenderung suka sesuatu yang sifatnya ekstrim, beresiko tinggi, dan tanpa pikir panjang. Kerjasama yang harmonis antara sekolah, orang tua, dan masyarakatlah yang bisa menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan RTV. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini mengeluarkan surat edaran yang berisikan imbauan bagi warga Kota Solo untuk tidak mengonsumsi daging anjing. Nah, ini surat edaran ini dikeluarkan menyusul ditangkapnya sindikat penjualan ilegal 226 ekor anjing yang akan dikirimkan dari Subang menuju Solo pada awal Januari lalu. Selain itu, surat edaran itu juga berisi imbauan kepada warga untuk mengonsumsi pangan asal hewan yang aman dan juga sehat. Kasus pengiriman secara legal 226 ekor anjing dari Subang menuju Solo yang digagakan Polrestabes Semarang 7 Januari lalu ini membuktikan adanya pasokan daging anjing yang diduga akan didistribusikan ke sejumlah pelaku usaha kuliner daging anjing yang ada di Kota Solo. Terkait peristiwa tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengeluarkan surat edaran berupa imbauan bagi warga di Kota Solo untuk tidak lagi mengonsumsi daging anjing dengan tujuan untuk mencegah penyakit hewan menular. Gibran tengah mengupayakan surat edaran tersebut dibukukan sebagai peraturan daerah.
Tapi ini hanya sebatas penawaran surat edaran. Ya akan lebih baik kalau diperkuat menjadi perda. Ya tapi nanti akan kami konsultasikan dulu dengan Pak Ketua DPRD. Yang jelas kami dari Pemkot sudah mengeluarkan surat edaran himbauan untuk tidak mengonsumsi daging anjing. Sementara itu, sejumlah pedagang dan pelaku usaha kuliner daging anjing merespon surat edaran yang dikeluarkan Wali Kota Solo tersebut. Meski tak ambil pusing dengan surat edaran tersebut, mereka mengaku larangan mengonsumsi daging anjing akan menyulitkan usaha mereka. Dan sulit pula bagi para pedagang untuk beralih usaha kuliner ke daging ayam atau sapi karena pertimbangan modal usaha yang besar. Kalau cuma dikasih modal, maaf ya, kalau katakan 20 juta sampai 50 juta katakan. Kalau kita itu jualan mbak, nggak sedikit mbak, perintisan itu sulit mbak, cari jalan itu sulit. Uang segitu kalau kita buat modal, belum buat kebutuhan sehari-hari, anak sekolah, tanggungan waktu sekarang tanggungan bank itu juga sudah banyak. Jadi kalau saya pribadi saya nggak setuju. Para pedagang juga meminta solusi kepada pemerintah Kota Solo agar bisa memfasilitasi kebutuhan usaha mereka, seperti modal pelatihan dan pendampingan jika mereka terpaksa harus beralih usaha lain, agar nantinya usaha baru itu bisa menghidupi keluarga mereka. Dari Solo, Jawa Tengah, Joani Agusti, RTV. Nah ini yang lagi heboh dan juga ramai di mana-mana nih Tasya. Ratusan emak-emak di kota Cilegon dan Tangerang, Banten berebut beras dan paket sembako dengan harga murah. Ya, ini antrean warga pun membludak dipicu mahalnya harga kebutuhan pokok di pasaran yang beberapa di antaranya kini cenderung langka. Emak-emak warga Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten langsung mengerumuni mobil pikap yang membawa ratusan karung beras ukuran 5 kg. Mereka mengaku sudah datang sejak pagi demi mendapatkan paket sembako murah dalam operasi pasar gelaran tim Satgas Polres Cilegon dan Bulog Serang. Untuk mendapatkan beras murah, warga cukup membawa KTP untuk selanjutnya didata. Sengaja nunggu dari pagi, dari jam 8. Buat apa sih, Bu? Buat nyari beras yang lebih murah, soalnya beras pasaran mahal semua. 1 kilonya ada yang 18, ada yang 17, tapi jelek. Yang jelek banget 15. Selain beras, operasi pasar juga menjual seperti minyak goreng, gula pasir, bawang, daging ayam, serta telur ayam. Kegiatan kami laksanakan setiap hari. Nah, setiap harinya dari Bulog, kami bekerja sama dengan Bulog menyediakan 2 ton atau kurang lebih 400 paket beras. Pemandangan serupa juga terlihat di halaman parkir kantor Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Sambil berdesak-desakan dan mengantre panjang, warga tetap bersemangat mendapatkan beras jenis SPHP seberat 5 kg dengan harga Rp52.000. Per liternya 15.000, ada yang 16.000, jadi murah lah. Kalau di sini berapa emang harganya yang ditawarkan, Bu? 52. Untuk ukuran berapa, Bu? Ukuran berapa kilo itu, Bu? 5 kilo. Ukuran 5 kilo. Tak banyak yang menyadari bahwa kenaikan harga beras menurut Induk Koperasi Pedagang Pasar atau Inkopas terjadi sejak 4 bulan lalu. Semula harga beras medium termahal adalah Rp10.000 per kilogram, namun kini menjadi Rp14.000 per kilonya. Sedangkan beras premium dari sebelumnya Rp14.000 saat ini melonjak ke angka Rp18.000 per kilo. Nah, apa yang menjadi penyebab naiknya harga beras ini? Faktor utama subur tidaknya pesawahan adalah cuaca. Nah, berhubung sejak pertengahan 2023 muncul cuaca ekstrim selevel badai El Nino, maka kesuburan lahan menjadi terganggu. Akibatnya apa? Banyak para petani yang mengalami gagal panen. Secara tidak langsung, hal tersebut memicu kelangkaan pangan, sehingga menyebabkan sejumlah harga pangan naik di pasaran. Rencananya kegiatan pangan murah ini akan dilakukan secara bertahap di 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang bekerja sama dengan Perum Bulog. Dari Cilegon dan Tangerang, Banten, RTV.
Ya, informasi tadi menutup jumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Saya Tasya Syarif. Dan saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian kamu. Saya Doni Hermatra. Dan juga saya Tasya Syarif. Sampai jumpa.